para romo, frater, suster, bruder, ibu bapak, para seminaris dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang mau saya tawarkan dalam permenungan pagi ini, yaitu yang pertama tentang menjadi manusia bijaksana, dan yang kedua menjadi pribadi yang tekun berdoa. Dalam Injil kita mendengar perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang kerajaan surga, di mana kerajaan surga itu diumpamakan dengan 10 gadis yang membawa pelita untuk menyongsong mempelai laki-laki. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Pelita itu penting. Kalau dalam bahasa Yunani, pelita itu lampas. Mirip bahasa Indonesia, lampu gitu ya. Pelita adalah obor yang memakai minyak zaitun sebagai bahan bakarnya. Dan ketika ada rombongan pengantin pada malam hari, maka pelita itu sangat-sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Pertanyaan kita adalah, mengapa 5 gadis bijaksana tadi pelit? Ada kesannya egois, tidak mau berbagi minyak zaitun dengan 5 gadis yang bodoh tadi. Tentu ini bukan sekedar soal egois atau tidak, pelit atau tidak, tetapi ini dihadapkan pada hal yang penting, hal yang praktis terkait dengan mempelai. Jika cadangan minyak yang terbatas itu dibagi-bagi, maka mereka semua tidak bisa ikut prosesi menyambut mempelai sampai ke rumah mempelai pria dengan pelita yang tetap bernyala. Akibatnya apa? Jika nggak ada pelita, akan menjadi sesuatu yang aib dan memalukan. Hal ini menjadi penilaian bahwa pihak mempelai perempuan tidak mempersiapkan diri dengan baik. Maka bagi Tuhan Yesus, penolakan 5 gadis yang bijaksana ini untuk berbagi minyak adalah sikap yang bijaksana. Ada kepentingan yang jauh lebih besar untuk keluarga mempelai. Maka kalau terkait dengan hal ini, kebijaksanaan, tidak ada yang menjual kebijaksanaan, entah itu di supermarket, di mall, atau sekarang di toko online, nggak ada. Nggak ada yang jual kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu muncul sebagai anugerah Tuhan, sekaligus kebiasaan, habitus yang terus-menerus harus dihidupi dan diperjuangkan dengan tekun setiap hari. Maka di seminari Mertoyudan, para seminar diajak untuk berlatih berdiscernment, membedakan gerak batin atau gerak roh dalam dirinya, agar dia nanti tampil menjadi pribadi yang reflektif dan bijaksana dalam menentukan segala sesuatu dalam hidupnya. Maka penting berlatih ini teman-teman seminaris. Kita membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang mendesak, mana yang bisa ditunda, mana yang penting dan mana yang hanya sekedar tambahan atau aksesoris. Maka kejelian, kemampuan kita berdiscernment itu menjadi langkah usaha kita untuk menjadi bijaksana. Ini poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, menjadi pribadi yang tekun berdoa. Hari ini gereja merayakan Santa Monica, Ibunda Santo Agustinus yang lahir di Tagaste, Afrika Utara, tahun 332, meninggal 387. Santa Monica salah satu pribadi yang tidak lepas dari masalah dalam hidup berkeluarga. Kita tahu ya, dia nikah dengan orang kafir, ya, namanya Patricius. Kemudian pernikahan dikaruniai 3 anak, dan yang sulung bernama Agustinus. Dan anaknya yang sulung ini bandel, nakal pada awalnya, malas-malesan, suka foya-foya dan sebagainya. Ini membuat hati Monica itu sungguh-sungguh tidak tenang. Maka dia tekun berdoa demi pertobatan anaknya dan juga suaminya. Dalam situasi yang tidak mudah
dengan ketekunan doanya itu, bahkan dikatakan selama 32 tahun gitu ya. Dia tekun berdoa siang malam untuk suaminya dan untuk anaknya. Dan ketekunan dalam doa itu dijawab oleh Tuhan. Maka ketika dia sebelum meninggal, dia mengatakan kepada Agustinus, "Anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku masih ingin hidup adalah aku ingin melihat engkau menjadi orang Kristen yang baik sebelum aku menghembuskan nafasku." Saudara yang terkasih, inilah yang membuat pelita hidup Monica terus menyala, meskipun dia berat menghadapi tantangan, kesulitan dalam hidup, dengan berdoa dan punya harapan agar anaknya bertobat, suaminya bertobat, jadi hidup yang baik. Itu memberikan semangat. Maka penting di tengah situasi pandemi saat ini, kita terus menyalakan pelita dalam diri kita, pengharapan yang dilambari dengan ketekunan dalam doa. Maka Monica dipanggil Tuhan dalam usia 56 tahun karena serangan demam yang hebat di Roma waktu itu, di Ostia, Roma. Dia meninggal dengan tenang di dekat anaknya yang sudah bertobat, yaitu Agustinus. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mohon pada Tuhan agar kita juga menjadi pribadi yang tekun berdoa. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Sekurang-kurangnya ada 3 cara Tuhan mengabulkan doa kita. Pertama, dengan diberikan persis apa yang kita mohon. Yang kedua, dengan diganti yang lebih baik oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dengan ditunda menunggu waktu yang tepat diberikan kepada kita. Dan waktu yang tepat bagi Tuhan seringkali tidak kita duga. Maka mari kita mohon pada Tuhan melalui Santa Monica agar para ibu dapat tekun membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih, para istri tetap mencintai suaminya dengan tulus, dan juga bagi para janda agar dapat menjalani masa-masa meninggal suaminya dengan tegar dan tabah. Selamat berpesta bagi Anda yang berlindung pada Santa Monica, baik Anda secara pribadi maupun paguyuban-paguyuban Santa Monica. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada